Salam untuk para rebahaners dimanapun kalian berada. Semoga rezekinya lancar, diberikan kesehatan, dan semoga diberi ketabahan atas pandemi yang sedang melanda dunia ini. Gua Dani, dan mungkin ini audio podcast pertama gua. Semoga bisa menemani malam Jumat kalian. Oke nih, kita kedatangan tamu tadi undang. Boleh bang, bisa memperkenalkan diri? Boleh. Oke. Halo, selamat malam. Nama gua Agung. Gua dari Bandung. Ya, datang sini mau bercerita tentang pengalaman mistis gua waktu berada di rumah kakek gua yang ada di Makassar. Emang seserem apa sih bang? Menurut gua tuh benar-benar serem gitu selama 8 tahun gua di sana, tinggal di sana. Setiap harinya tuh gue diganggu gitu, bukan diganggu sih, tepatnya lagi gue sampai bisa ngelihat gitu. Gitu. Oke lah. Ya udah bang, bisa lah. Langsung aja kita ke topiknya ya. Oke. Boleh? Boleh. Oke. Jadi gini bang, awal mula ceritanya tuh gue singkat aja ya, sampai gue kelas 1 SD lah. Nah, gini sih, awal mulanya gua kesana tuh umur 2 tahun gitu. 2 tahun gua pindah ke Makassar itu, tepatnya di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 29. Mungkin orang-orang sana, orang-orang gua itu pada tahu lah daerah situ. Berarti ke Bandung itu tahun berapa bang? Sekitar tahun 2009. Ya, 2009. Oke. Jadi pengalaman mistis mana bang yang bisa dirangkum lah? Gak usah panjang-panjang. Pasti ini kan cerita bakal panjang nih. Iya. Ke intinya aja nih. Siap. Boleh. Nah, jadi gini, singkat cerita, gue udah di kelas 3 SD ya. Nah, emang sih pertama dari umur gue 2 tahun di sana tuh udah banyak ngeliat, tapi yang paling serem nih pas gue di kelas 3 SD gitu. Nah, awal mula ceritanya tuh pas maghrib, gue sama orang tua gue kan lagi makan Indomie. Di pertengahan gue makan, ya gue penasaran dong ngeliat ke sisi dapur, karena dari dapur ke kamar gue tuh jaraknya agak jauh sih. Waktu gue kecil emang agak jauh gitu. Nah, gue penasaran karena gelap gitu ya kan. Namanya dapur biasanya kan diterangin gitu, ini digelapin. Pas gue nengok, kok ada hitam gitu yang lewat. Gua kira itu pertamanya sih siapa gitu, kakak gua yang lewat. Pas gua lihat lebih jelas lagi gitu, agak ngedekat keluar pintu kamar gua, kok nggak ada lehernya bang, terus nggak ada kakinya juga, jadi dia melayang tuh sampai ke pintu luar gitu. Tapi bener kan itu nggak halu atau gimana sih? Atau benar-benar ada gitu? Soalnya gue kurang percaya sih. Mungkin kalau sebagian orang ya mungkin bisa dibilang halu, tapi kalau misalkan dari pengalaman gue sendiri tuh itu bukan halu sih, karena selama 8 tahun itu tuh gue ngalamin tuh setiap hari. Oh jadi diteror gitu? Bisa sampai bertahun-tahun gitu sih, ngeri juga. Iya benar, sampai sehari. Ada kadang kalau misalkan orang bilang kan hantu goib itu ya, makhluk goib maksudnya keluarnya malam. Nah, beda dengan di rumah kakek gua tuh siang juga ada loh. Bisa diceritakan nggak gimana gambaran rumahnya kayak gimana gitu? Jadi gini, tahu kan bang, rumah-rumah dulu tuh yang kayak orang-orang Belanda tuh. Tahu. Nah, yang kayak gitulah, cuman si luasnya emang luas gitu. Jadi jarak dari pintu rumah yang depan ke jalan tuh adalah beberapa meter gitu. Jadi posisinya tuh gini, rumah gua tuh kayak dikelilingin sama halaman gitu kayak halaman belakang, samping kiri kanan, terus halaman depan sama belakangnya juga agak luas gitu bang.
Berarti peninggalan kakek itu peninggalan kakek abang itu kan pejuang itu bukan ya? Ya, bisa dibilang pejuang. Hmm, oke. Mungkin bisa diceritain lagi bang, Eh, cerita yang agak lebih macu adrenalin sih. Ya lebih ekstrim ya. Iya, coba. Nah, kalau yang lebih ekstrimnya tuh pas gua udah di kelas 4 SD. Kan waktu gua kelas 4 SD tuh udah maksudnya udah balik lah. Menuju remaja kan. Menuju remaja. Nah, pas kelas 4 SD, singkat cerita udah maghrib kan. Maghrib kita sholat. Nah, waktu itu tuh orang tua gue lagi kumpul keluarga di tengah sama nenek. Gue tinggal di situ pertamanya sama nenek gitu sampai kelas 5-an. Ya sampai kelas 5. Nah, kita lagi kumpul semua kan, sisa satu nih, kakak gue yang cewek. Kakak gue cewek nggak tahu dari mana gitu, dicariin dong sama si mama nih, sama mama gue kan. Dicariin ke kamarnya. Pas dibuka kamarnya tuh, katanya kakak gue lagi tidur. Pas udah maghrib kan, maksudnya orang-orang dulu percaya kalau misalkan udah maghrib nggak boleh tidur gitu. Paling kalau udah isya atau jam 9 ke atas lah boleh tidur kan. Nah, dibangunin tuh. Pas dibangunin kok nggak bangun-bangun kan. Biasanya sorry ya, kakak gua tuh kalau tidur tuh sedikit bersuara, tau lah. Oh iya. Nah, ini enggak, udahlah, mama gua ke air kan, maksudnya ke kamar mandi buat cuci-cuci. Nah, ada niatan katanya balik lagi buat ngebangunin kakak gua yang cewek. Pas kedua kalinya dibuka, kakak gua tuh kayak, tahu nggak bang kalau misalkan cewek nyisir tuh. Nah, kakak gua tuh gitu, tapi sambil bercermin, sambil ngebelakangin si mama gua gitu, sambil ngebelakangin pintu kamarnya. Ditegur dong, pasti ditegur lah, untuk orang-orang dulu ya kan. Ditegur tuh. Pas udah ditegur, si kakak gua nggak ngerespon gitu. Pas ditutup lagi, tiba-tiba kakak gua dari dapur katanya keluar, dan gini, dialognya, mama dari mana? Kata mama gua kan, ih yang ini siapa katanya. Pas dia buka lagi tuh pintunya, ternyata nggak ada. Ya udah, pada lari kan semuanya tuh, bukan semua, maksudnya mama gua sama kakak cewek gua tuh lari tuh ke tengah. Tapi nggak diobrolin di situ karena kan udah malam nih, belum diobrolin. Udahlah, kumpul semuanya. Pas singkat cerita udah jam malam kan, jam 10-an lah. Kita tuh semua tidur. Sorry, itu pas malam minggu ya. Malam minggu, kita tidur kan, besoknya ada rencana buat jalan-jalan pagi kan. Nah, selama gua mau tidur tuh emang gak ada gangguan sih, belum ada. Cuman pas gua tidur, ini gangguannya kena juga tuh emak gua lagi gitu yang kena. Jadi dia tuh udah tidur, sekitar jam berapa ya, katanya tuh jam 12-an lah, jam 12, jam 1. Dia tuh lagi tidur. Tapi sama-sama dia tuh nggak kayak gimana ya, kayak nggak sadar gitu dong, tidurnya kan. Ada tangan tuh, tiba-tiba ada tangan gede banget di bawah di bawah kolong kasur kan. Ada tangan tuh keluar gede, katanya tangan monyet gitu, kayak tangan monyet, karena tangannya tuh hitam terus berbulu banyak, mau meluk emak gua kan. Sontak emak gua tuh kebangun dan dia lihat ke kolong. Dia agak berani katanya di situ, dia lihat ke kolong nggak ada siapa-siapa. Nah, dia tidur lagi. Nah, mau jam-jam mau sholat subuh lah, jam 3-an dia tuh kebangun biasalah ngaji dulu sebelum subuh kan, semuanya bangun kecuali gua nggak bangun. Gua, kakak cewek gua sama gua kakak laki-laki gua tuh nggak bangun. Udah kan bangun tuh berdua, diamparin lah sejadah kan, udah pada ngaji. Jadi posisinya tuh gini, bapak gua selalu ngaji sama nenek gua gitu. Dia ngaji, jadi di kamar nenek gua, dia berdua kan bapak gua. Nah, mak gua itu ngaji di kamar gua, di kamar gua dia ngaji.
selang beberapa lama, bukan beberapa lama sih, selang beberapa menit ada suara tuh dari belakang katanya. Ya ini kata sama gua kan, dia cerita ada suara tuh belakang. Tahu nggak bang kalau suara pintu tuh yang dibuka? Nah, Tahu tuh. nah kayak gitu kan, pertamanya ya nggak peduli gitu, kayak bodo amat lah. Emak gua lagi ngaji ini kan. Semakin lama dia ngaji tuh jadi semakin ini terornya bang, semakin ekstrim. Nah selang beberapa saat udah nggak ada kan si suara itu. Pas udah mau azan nih, udah ada apalah, bukan ada itu, maksudnya ada lagi nih suara, tapi ini yang lebih ekstrim. Suaranya gini, dia kayak ngebukain pintu, pas dilihat nutup pintunya kan, nutup lagi. Nah Jadi suara doang ya? iya, pertamanya cuman suara doang kalau buka krek, pas dilihat tapi si pintu kamar sama lemari itu nutup gitu, udah dikunci, dan si kuncinya itu emang dipegang sama mama gua kan. Nah udah selang itu dia ngaji lagi, suatu saat suaranya tuh makin terdengar jelas gitu, ngebuka pintu. Ngebuka krek, kayak ada yang nutupin pintu tapi keras gitu, dua gitu. Si emang gue tuh kan sontak kaget kan, dia kaget, dia balik ke lihat ke belakang nih. Pas dilihat si lemari itu kan, pintunya dua nih si lemarinya, ngebuka dua-duanya. Padahal itu lemarinya tuh benar-benar dikunci gitu. iya, udah benar-benar dikunci. Ngebuka ya udahlah, cuma kata sama gue cuman istighfar sambil nutupin. Dah salat lagi kan, salat Sorry kembali. bang, itu mic-nya kejauhan bang. Oh, jadi udah sholat lagi kan, sholat kembali. Singkat cerita udah pagi lah. Nah, sampai di situ belum ada kayak cerita aneh. Cuman pas siangnya itu kejadiannya sama gua. Nah Bentar bang, sorry ini kok kepo dikit. Aktivitas ibu lu itu apa sih sehari-hari? Aktivitasnya tuh ya kayak ibu-ibu rumah tangga biasa gitu. Oh, kirain gua kan pekerja kan. Mungkin kalau pekerja kan capek gitu. Kalau untuk bawaan pekerjaan enggak sih, karena profesi ibu gua setelah gua kelas 5 SD-an lah. Kelas 5 SD tuh dia jadi koki gitu, chef. Jadi kepala dapur lah, kayak kepala dapur gitu. Oh, kerja tapi itu ya. Iya, itu udah kerja, cuman dia nggak pulang pergi. Jadi dia tuh kayak di diklat gitulah, kantor. Jadi kantin lah, jadi kepala dapur kantin kayak gitu. Terus nginep juga gitu di tempat kerjanya, ada mes gitu. Oh, oke. Lanjut aja bang. Nah kita balik lagi ke cerita kan. Pas udah siang gue tuh kan, emak gue tuh kan ini hari Minggu biasalah, emak suka nyuci di halaman belakang, terus ngeprukin bantal kan, biar nggak kebuka nggak berdebu atau nggak gatal-gatal kan nantinya. Nah emak gue di luar nih, jadi si posisinya tuh jemuran bale. Jadi si bale bambu gitu tuh ada di akar-akarnya pohon besar. Jadi di belakangnya tuh gue tuh punya pohon mangga tuh besar, ada tiga yang dekat gerbang satu, yang di deket garasi mobil satu, sama yang di belakang garasi mobil satu. Jadi ada tiga. Nah yang dipakai balai-balai itu yang di tengah nih, pohon yang di tengah. Nah udah kan gue kesana tuh iseng-iseng gitu kan, kalau misalkan siang-siang tiduran enak kali ya. Nah gue tiduran tuh di balai-balai situ, sampai suatu ketika gue tuh merasa udah sampai mimpi, udah terlelap lah tidurnya, dan gue nggak sadar juga gitu, emak gue udah pada masuk ke rumah. Nah di mimpi gue kedatangan cewek. Mungkin si deskripsinya tuh sama dengan cewek yang dilihat sama gue tuh di kamar. Nah kayak gitu kan, gue didatengin nih. Dia bilang, dek, jangan tidur di sini, mending tidur di kamar katanya. Takut ada yang gangguin kalau di sini. Nanti ada pohon mangga, takutnya jatuh ke kepala kamu katanya. Oh, di dalam mimpi gitu? Iya, di dalam mimpi. Nah udahlah, gue
bangun kan, gue kaget bangun, ya udah gak lari karena gue emang penakut gitu ya, orangnya penakut. Gue lari lah ke dalam. Ya udah sih di situ masih maksudnya aman lah sampai di jam malam. Lanjut lah, singkat cerita gue di malam nih, malam jam berapa ya, bentar bang gue ingat-ingat dulu. Oh iya, di jam malam tuh ini kan berarti malam Senin ya. Ya malam Senin tuh ada om gua gitu, jadi berkunjung lah, ya itu juga rumah dia gitu kan, rumahnya maksudnya om gua tuh adiknya bapak gua kan, dia berkunjung ke situ, katanya mau ya mau ngelihat, mau nengok lah, mau nengok nenek gua gitu. Nengok semuanya berkumpul malam-malam karena terlalu malam nih. Karena soalnya dulu tuh daerah rumah gue tuh kalau misalkan udah di jam 8 malam tuh udah sepi bang, sepi banget. Keadaan itu pada tahun berapa? Boleh Kalau gua mau kepo nih. kalau tahun sih gue lupa lagi ya, kelas 4 lah, kelas 4 SD. Gue kan kelahiran 97 nih, si abangnya berapa? Kelahiran sama. Sama sih seangkatan. Iya, nah kira-kira disitulah di kelas 4 SD. Gak tahu tuh tahun berapa gue lupa lagi. Oh, santai bang, sambil udut aja. Oh siap. Boleh lanjut. Singkat cerita, ya udahlah, kata om gua tidur di sini gitu, tidur di rumah gua itu, di rumah kakek gua itu, tidur mau pipis nih. Jadi gini ceritanya, malamnya om gua tuh habis ya begitulah, maksudnya ya apa, manusia yang suka keluar malam lah, tahu kan, Kenakalan remaja. nah kayak kenakalan remaja gitu lah ya. Dia tuh pulang jam setengah 12 lah, dia pulang ke rumah. Itu dia pergi sama teman-temannya ya, sama yang di daerah situ gitu, nggak sama bapak gua, karena bapak gua udah lama banget gitu nggak nakal kayak gitu. Nah pulang kan jam 11, dia tuh langsung tidur, katanya langsung tidur di kamar nenek. Nah dia tuh kebangun karena mau pipis, karena di rumah gua apa airnya suka nggak ada gitu ya kan, kalau malam suka habis gitu kan, airnya harus dinyalain dulu sanyonya gitu. Ya udahlah, dia pilih keluar gerbang gitu, maksudnya ke belakang itu yang dekat balik. Jadi posisinya dia tuh mau kencing tapi deket pohon palem bang, tahu kan tuh pohon palem. Nah pohon palem, karena dari dulu ya, maksudnya gue kan ngomongnya dulu nih, kalau misalkan dilihat di mitosnya kan kebanyakan pohon-pohon tuh ada penunggunya kan, kayak pohon palem, pohon mangga, terus pohon pisang kan. Nah dia tuh ngencingin pohon gitu, jadi dia posisinya ngencingin pohon karena mungkin dia udah meracau lah, maksudnya udah ya sorry ya udah mabuk lah gitu, maksudnya udah parah. Dia kencing tuh, dia kencing. Pas selesai kencing nih, pas dia udah, katanya pas selesai kencing dia udah pakai celananya mau berbalik, cuman kayak ada yang ngeliatin gitu. Takutnya kan maknya gitu ya, nenek gua gitu yang ngeliatin atau mau negur gitu. Pas dia balik ada jadi si posisinya tuh kan jadi si pohon palem halaman dikit. Nah kamar nenek gua bang yang kayak gitu. Jadi si posisinya si hantu itu ya, si lepet lah, gua biasa memanggilnya si lepet itu tuh membelakangi jendela kamarnya nenek gua, tapi sambil ngelihat om gua gitu, karena om gua matanya ya yang orang mabok, maksudnya matanya pasti rabun lah ya. Kebanyakan orang yang bilang kalau mabok matanya kurang sadar. Ya kurang sadar, karena dia kira itu bapak gua apa siapa gitu ya. Dia bilang masuk ke dalam, udah malam gitu, ngapain ngurusin kebon katanya. Udahlah itu dia karena dia, maksudnya dia sebenarnya dia keluarga bodo amat gitu, bodo amatan gitu ya sama yang itu. Nah udah balik badan, ada suara kayak langkah maju gitu,
tahu nggak yang loncat, kan dia loncat nih kayak loncat gitu katanya, celak ngedeketin. Karena mungkin karena ngeganggu om gua, dia tuh balik badan. Pas balik badan dia tersadar bahwa itu bukan bapak gua. Jadi pas dia lihat itu pocong katanya. Oh, kalau gue sih koreksi ya, kayaknya sih halu deh, karena dalam pengaruh kayaknya. Iya sih, kalau misalkan kita cerita sih pasti ngomongnya halu ya kan. Tapi kalau misalkan udah ada di depan mata mau gimana lagi ya kan. 2 hari lah. Iya pasti lari gitu. Maksudnya dia udah nih ya, gue balik lagi, udah nih kan dia balik badan, bener-bener kayak bukan bener-bener kayak lagi gitu, bener-bener pocong gitu. Nah si pocongnya itu gue bisa deskripsi, dia tuh ngedeskripsiin gitu pas nyerita, badannya tuh sama kayak bapak gue gitu. Kan bapak gue pendek ya, maksudnya lebih pendek dari gue gitu. Ya. Agak pendek tapi badannya berisi gitu. Si pocongnya badannya tuh berisi kayak bapak gua gitu, cuman pendek. Dideketin sama om gua, pocongnya mundur, tapi pas om gua mundur, pocongnya maju. Jadi kayak maju mundur gitu bang, kayak gimana ya? Kayak film si Dono. Iya kayak film si Dono gitu katanya. Pas itu udah lama dia maju mundur gitu. Bukan maju mundur cantik ya, dia maksudnya maju mundur. Akhirnya kan om gua mundur lah gitu mau pulang. Pas penasaran lagi kan om gua, pas nengok ke belakang katanya nggak ada nih kan. Nengok ke belakang tuh ngebalik badan nih. Ya ngebalik badan. Pas ngebalik badan lagi mau pulang, ada di depannya dan itu gede banget. Apa ya? Itunya apa, pocongnya. Si lepetnya gitu katanya gede banget kan. Kalau misalkan om gua tuh emang tinggi besar gitu ya badannya. Nah deskripsikannya tuh lebih tinggi dan lebih besar dari om gua gitu. Jadi pocongnya tuh benar-benar gede dan benar-benar tinggi gitu. Karena om gua panik, terus ya dia panik lah, katanya lihat mukanya juga kan luka-luka kebakar gitu, kayak luka-luka kebakar kan. Nah, udah dia panik, katanya dia pingsan. Nah dia ditemuinnya sama bapak gua yang udah pagi-pagi mau nganterin sekolah gua gitu, sekolah kan. Gua dianterin kan dulu karena agak jauh lah dari rumah ke sekolah, agak jauh. Gua dianterin, katanya ada om gua gitu di teras belakang lagi tiduran gitu sambil bau-bau alkohol gitulah. Nah dibangunin kan karena bapak gua geram gitu sama kelakuannya yang udah tua terus masih minum-minum. Dia tuh disiram gitu bang, seember. Gua lihat itu, gua yang lihat juga gitu, gua lihat dengan mata kepala gua sendiri gitu di depan makan. Emang gua lagi mau ke sekolah kan. Itu disiram bang sampai seember gitu ya kan. Seember, dia bangun. Udahlah gitu, dia belum cerita. Pas gua di sekolah kayaknya cerita tuh sama bapak gua. Singkat cerita, udahlah gua di situ masih yang biasa-biasa lah ya. Di kelas 4 SD tuh masih, maksudnya terornya tuh nggak se ekstrim kalau yang ke gua gitu ya. Sampai yang gua alamin tuh di kelas 4 nggak se ekstrim om gua gitu, sampai didatengin gitu. Udah kita naik ke kelas 5 ya kan. Gua SD-nya di SDN 5 Makassar. Mungkin kalau alumni SDN 5 Makassar tuh coba kontak aja tuh IG gue ini. Nanti kita taruh di deskripsi ya. Nah, gue SDN 5, gue ke kelas 5 kan. Udah kelas 5 naik, pulang tuh ke rumah karena bagi raport pulang ke rumah. Libur panjang bang, libur panjang kan sampai 2 minggu. Nah singkat cerita, pas libur gue udah pertengahan libur, gue tuh nggak tidur di situ gitu. Maksudnya kita tuh pergi kemana? Pergi ke rumah bibi lah, disebutnya bibi mungkin ya. Jadi adik perempuannya bapak gua gitu. Cuman gue lupa lagi sih. Pokoknya jauh. Jadi ngelewatin yang namanya Sungai Jeneberan. 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 Oh. Nah itu ada sungai.
Sungai Janeberang tuh ada dua apa namanya tuh di dekat gua ya, di dekat gua tuh ada dua jembatan kembar, jadi kiri kanan lah. Iya, iya. Ya kayak gitu. Kita pergi jauh di sana gua nggak apa yang maksudnya nggak ada teror apalagi yang kayak gimana kan. Gua teror gimana. Nah pas pulang nih kan udah lama nih gue seminggu tuh di sana tuh. Pas pulang ke rumah situ lagi, pas mau tidur gue didatengin lagi sama cewek itu. Katanya dari mana aja deh, kakak di sini nungguin, katanya lama, nggak ada yang nemenin kakak. Ya gue merinding ini, sumpah gue merinding. Gue di situ langsung bangun, gue di situ beraniin buat cerita gitu ke orang tua gue apa yang gue alamin tadi gitu kan. Ini ceritanya pas gue bangun kan, bangun gue ceritain. Kata bapak gue ya udah nanti pas hari apa ya malam Jumat apa ya itu, bukan malam Jumat Kliwon sih, malam Jumat kita ke om gue yang satu lagi gitu, yang benar-benar dia tuh indigo gitu. Kita pergi nih ke dekat rumah om gue yang satu lagi, kita ngobrol-ngobrol. Semuanya tuh ya keluarga besar dari kakek gue tuh ngumpul di satu tempat. Itu banyak banget untuk rumah ini gitu. Jadi kedepannya tuh kan rumah ini mau dijual tuh ya kan, karena Rumah peninggalan yang kakek itu. iya, tapi karena masih ada nenek kan di situ, jadi semua itu ngumpul semua buat ngediskusiin lah sebenarnya ada cerita apa sih gitu di balik rumah ini, kenapa banyak yang ya makhluk goib ya. Nah, Dulunya gitu iya. Nah pas dicerita sama kerabat kakek gua masih hidup ya, yang seperjuangan lah ya. Katanya dulu rumah itu tuh sebelum jadi rumah huni gitu ya kan, sebelum jadi rumah huni itu rumah sakit. Nah sebelum jadi rumah sakit itu tuh tempat pemenggalan Belanda tuh, tentara Belanda bang. Gue merinding kalau udah nyerita yang ke rumah itu tuh keinget lagi gitu pengalaman yang benar-benar ekstrim. Udah sih sampai situ paling cerita dari gue guys. Oke. Dari tadi merinding mulu bang. Oke, thank you buat Bang Agung ya. Ya sama-sama. Oke. Nanti kita kasih di itu apa nama IG-nya ya, di link deskripsi buat yang mau follow Boleh. mungkin DM juga boleh. Si abang masih single katanya. Boleh. Oke, buat para rebahaners, thank you udah ngedengerin audio podcast ya. Buat lo yang suka sama podcast ini, kasih jempol. Dan buat yang merasa bosan, kasih jempol lagi. Ya boleh dislike. Oke, thank you. Dan jangan lupa di subscribe ya, dan nyalain juga loncengnya biar lu bisa update terus cerita-cerita horor. Oke, thank you, see you. Bye bye.